Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai simulasi penerapan modul sumber daya manusia menggunakan OpenERP Odoo. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning pada Universitas Nusa Mandiri. Perkenalkan, nama saya Izmi Habibah dengan 1120728, kemudian ada Rahmat Hidayat, selaku rekan saya. Yang kedua adalah ada Denis Andrian, yang ketiga adalah Ansuri Firdaus. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, dan tujuan dari pembuatan simulasi sistem sumber daya manusia ini dengan menggunakan OpenERP Odoo. Yaitu yang pertama, latar belakangnya adalah sistem informasi merupakan kumpulan komponen-komponen yang terintegrasi yang menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk penggunanya. Salah satu sistem informasi yang merupakan aset penting bagi perusahaan adalah sumber daya manusia atau SDM. Oleh karena itu, dibuatlah simulasi aplikasi IRP untuk mengatur sumber daya, khususnya sumber daya manusia, yang berfokus pada modul employee atau data karyawan dan rekrutmen. Dengan adanya IRP, sistem yang semula berada pada komputer yang terpisah bisa diintegrasikan dalam satu sistem saja, namun tetap diakses oleh banyak komputer lainnya, disebut sistem server dan klien. Dengan menggunakan software OpenERP, diharapkan segalanya yang berhubungan dengan proses bisnis perusahaan dapat lebih baik dan lebih efektif. Kemudian ada permasalahan yang diangkat dalam penulisan atau penyusunan laporan mengenai simulasi ini adalah yang pertama, bagaimana cara membuat sistem sumber daya karyawan atau sumber daya manusia dengan modul data karyawan dan rekrutmen menggunakan OpenERP. Yang kedua adalah bagaimana cara kerja dari modul data karyawan dan rekrutmen dengan OpenERP Odoo. Yang ketiga adalah bagaimana dampak dari pembuatan sistem sumber daya manusia atau karyawan dengan modul data karyawan dan rekrutmen menggunakan OpenERP Odoo. Tujuan dari penyusunan atau pembuatan simulasi ini adalah satu, memahami bahwa sistem yang akan dibuat ini bertujuan agar sistem sumber daya manusia terintegrasi dari proses rekrutmen hingga pendataan karyawan agar terkendali dengan baik. Yang kedua adalah menjadikan sistem ini sistem baku yang menggantikan proses bisnis pembuatan data karyawan manual dengan berdasarkan prosedur dan dokumen berlaku. Yang ketiga adalah menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dalam perkuliahan Enterprise Resource Planning pada Universitas Nusa Mandiri. Selanjutnya untuk pengertian IRP akan dijelaskan oleh rekan saya, Ansuri Firdaus. Baik, terima kasih Kak Ismi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian IRP. Enterprise Resource Planning atau IRP merupakan sistem yang menghasilkan seluruh departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam suatu sistem automatisasi keseluruhan proses bisnis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. IRP bertindak sebagai tulang punggung lintasan fungsi sebagai perusahaan yang mengintegrasi dan mengoptimalkan banyak potensi internal dan sistem informasi dalam fungsi produksi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia perusahaan. IRP adalah lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul software, switch integrasi yang mendukung proses bisnis internal perusahaan. Selanjutnya, manfaat dan risiko IRP. Yang pertama, kualitas dan efisiensi. IRP menciptakan kerangka kerja yang dapat mengefisiensikan layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Yang kedua, penurunan biaya. IRP sebagai sistem yang terintegrasi menghasilkan penurunan dalam biaya pemrosesan transaksi, hardware, software dibanding dengan sistem yang tidak terintegrasi. Yang ketiga, pendukung keputusan. IRP menyediakan informasi kinerja bisnis, lintasan fungsi,
yang penting secara cepat sehingga membantu manajer dalam mengambil keputusan tepat waktu. Yang keempat, kelincahan perusahaan. IRP menghasilkan struktur organisasi, tanggung jawab manajerial, dan peran kerja yang lebih fleksibel, serta menghasilkan organisasi dan tenaga kerja yang lebih lincah dan adaptif dalam memanfaatkan peluang baru bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih Kak Ansori. Selanjutnya adalah use case diagram dari program yang kita buat. Pertama-tama di sini ada HR yang bisa disebut juga sebagai admin. HR di sini berfungsi untuk manajemen konfigurasi yang ada di dalamnya itu ada job position dan departemen. Kemudian bisa manajemen rekrutmen, manajemen employee, dan melihat report rekrutmen. Selanjutnya, admin yang dimaksud sini adalah HR untuk menerapkan aktivitas dalam modul employee. Di sini HR masuk ke website Odoo, kemudian sistem akan menampilkan dashboard. Lalu HR akan memilih dua pilihan antara job position atau departemen. Ketika memilih salah satunya itu menampilkan list departemen ataupun juga menampilkan list position. Kemudian action yang bisa diambil adalah edit dan tambah. Kemudian setelah itu sistem akan menampilkan form edit atau form tambah. Kemudian HR-nya mengisi form atau juga menambah form baru. Kemudian submit, sistem akan mengupdate atau menyimpan data. Selanjutnya untuk activity penambahan karyawan, di sini sama HR masuk aplikasi Odoo, kemudian sistem menampilkan dashboard, kemudian HR bisa menambahkan employee dan juga melihat detail. Kebalikannya sistem akan menampilkan employee sama seperti yang tadi. HR di sini bisa mengedit dan menambah form, kemudian mensubmit, lalu Odoo mengupdate atau menyimpan data. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah untuk rekrutmen. Di sini pertama-tama HR masuk Odoo, memilih menu rekrutmen, kemudian sistemnya akan menampilkan lowongan kerja pada list utama. Di sini HR bisa menambah job position dan juga melihat detail lowongan. Kemudian ketika melihat detail lowongan, sistem akan menampilkan data lowongannya. Di sini kita lihat ada 4 pilihan. Ada initial qualification, first interview, second interview, dan kontrak proposal. HR di sini bisa memilih salah satu atau juga melalui 3 step sekaligus. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan ke kontrak proposal yang akan menjadi kontrak signing. Selanjutnya sistem akan mengirim email atau juga tidak. Kemudian sistemnya akan mengupdate data dan menyimpan data. Untuk penerapan dalam aplikasi, saya akan serahkan kepada teman saya, Denis Andrian. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami udah login di aplikasinya itu. Kami ada menginstal 2 modul, yaitu modul employees dan recruitment. Nah, di sini kita lebih perkenalan aja dulu ya secara garis besar. Untuk discuss di sini ada start meeting, jadi di sini bisa meeting juga, ada inbox, misalkan ini percakapan online juga, di sini udah ada historinya juga, setiap karyawan bisa chatting, ataupun ada kalender juga untuk menandai atau adanya event-event tertentu gitu. Untuk selanjutnya ada modul rekrutmen dan employees, ada apps untuk apps,
Di sini ada modul-modul yang bisa kita install. Modul-modul yang tersedia ini udah banyak banget ya, ada di bagian sales, service, accounting, inventory, manufacturing, website, marketing. Kebetulan di kita itu human research udah install di rekrutmen sama employees. Selanjutnya ada setting untuk setting bahasa ataupun user yang menggunakan website Odoo ini. Di sini kita nyobain di modul rekrutmen ya. Untuk modul rekrutmen ini di sini ada application, ada reporting. Application ini bisa di filter by job position, bisa dilihat the all application. Sementara ada reporting juga, ada recruitment analyst, di mana di sini kita bisa ngelihat bahwa job position mana yang udah terpenuhi gitu ya. Ini di sini ada juga. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ngelihat di sini ada lowongan-lowongan yang masih aktif. Nah, untuk di sini job position kita bisa create dari sini bahwa apa aja sih ya lowongannya lagi dibuka di perusahaan ini gitu kan. Misalkan ini perusahaan fiktifnya Kreasindo. Di sini ada job position, kita bisa isi ataupun application email. Nah, di sini udah ada nih back end developer, di mana back end developer sama digital marketing kita bisa lihat. Nah, jadi kita itu stepnya itu di apply sistemnya itu menambah job position, kemudian kita orang HR-nya itu biasanya mengiklankan lowongannya dengan menaruh email untuk agar si pelamarnya itu mengirimkan lamarannya melalui email yang di sini. Nah, jika kita udah lihat dulu lihat di sini bisa ngelihat yang udah hire ya. Yang udah hire di sini ini posisinya untuk back end developer. Data dirinya ini, recruiternya ini, hire date-nya di hire tanggal sekian, di source-nya apa gitu kan, ini expected salary-nya apa ya. Jadi ada data privacy juga udah kelihatan di sini. Nah, di sini ada historinya juga bahwa si Dennis ini udah ngelamar ya melalui email. Nah, di sini itu ada send message juga, fitur buat undangan untuk interview juga gitu kan. Di sini ada historinya juga. Jadi ini memudahkan untuk melihat bahwa histori dari si kandidat ini udah sampai mana gitu kan. Nah, di sini juga sebenarnya ada ada pipeline bahwa ini tuh ada yang pertama itu ada ini initial qualification, di mana dia itu prosesnya itu baru inisiasi data calon karyawan gitu kan. Kita melihat dulu nih misalkan dari by CV gitu kan, terus jika ada ketertarikan dari HR-nya mungkin langsung dipindah ke stage berikutnya, ada first interview. Kita contoh aja dulu ya. Misalkan ini bisa di-drag dari sini. Nah, misalkan ini untuk Izmi Habibah, rekrutmennya rekrutmen back end developer. Ini bisa kita langsung ke first interview, bisa juga langsung ke stage berikutnya gitu kan. Nah, ini otomatis si sistem itu langsung ngirim bahwa lamarannya itu diterima gitu kan. Kita akan infoin secepatnya gitu kan nanti. Nah, second interview stage-nya otomatis berubah ya dari sini. Stage otomatis berubah dari first interview sampai ke ini. Nah, kita bakalan kelihatan nih di sini historinya sampai dengan kontrak sign. Nah, di sini udah ada label hire bahwa di mana Izmi Habibah itu udah keterima sebagai kandidat rekrutmen back end developer. Dan di sini ada fitur create employee, di mana kita bisa langsung create employee-nya ya, data employee-nya diterima di perusahaan kita gitu kan. Nah, misalkan kayak gini. Mobile-nya
datanya, data informasi pekerjaannya, di tempatnya di mana gitu kan. Nah, di sini juga ada informasi pribadinya seperti nomor handphone, tanggal lahir, tempat lahir, anaknya berapa, status pernikahannya berapa gitu. Gimana gitu kan. Ini ada HR settingnya dia sebagai apa gitu kan. Ada juga. Nah, sebenarnya ini fitur yang disediain oleh modul rekrutmen ya. Sebenarnya udah ada di modul employee, tapi ini bisa banget dipakai untuk memudahkan pembuatan data karyawan. Mungkin sekian saja untuk penjelasan modul rekrutmen. Kita nyoba ke penjelasan employee. Di mana untuk employee di sini yang udah ada menjadi karyawan di sini bisa dilihat Izmi Habibah sebagai accounting manager, dia termasuk ke senior accounting staff. Untuk Rahmat Hidayat dari project manager, dia termasuk ke di dalamnya kategorinya apa gitu. Di sini sebenarnya udah bisa nge-create sama banget tampilannya seperti tadi. Di pas habis rekrutmen itu kita bisa langsung menambahkan data karyawan gitu kan. Di sini tampilan juga masih sama, ini informasi tentang pekerjaan, informasi pribadi, dan set pengaturan HR-nya gitu kan. Di sini untuk melihat departemen yang ada di perusahaannya, ini ada accounting, administration ya, itu bisa lihat nih karyawan dari departemen ini berapa gitu kan. Untuk departemen IT ada tiga karyawan gitu kan. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pengenalan ini dicukupkan sekian dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan ke Kak Izmi ya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan tentang kesimpulan dan saran ya. Yang pertama, kesimpulan dulu. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, membantu pelaksanaan kegiatan administrasi HRD seperti mengolah data karyawan, kehadiran karyawan. Yang kedua, sistem ERP menggunakan aplikasi yang gratis atau open source, sehingga tidak dikenakan biaya dalam penggunaan modul-modul kepegawaian. Terus yang ketiga, website version menyediakan modul-modul yang dapat diinstal secara terpisah dan fitur-fiturnya yang lengkap. Lalu sarannya, berdasarkan penyusunan laporan, kami menyadari masih adanya kekurangan pada laporan ini. Yang pertama, untuk prioritas kegiatan setelah sistem diimplementasi, maka perlu diadakannya maintenance secara berkala. Yang kedua, dihadapkan untuk selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik dengan modul yang lain serta dengan software Open ERP. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator, Kak Izmi Habibah. Baik, terima kasih Kak Ansori. Nah, demikian presentasi dari kelompok 5 dari kelas 11 8B01. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.